Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Good morning. How are you today? Nah, kita hari ini akan belajar melanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu tentang komunikasi interpersonal. Nah, hari ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang konsep diri bagian pertama. Karena minggu depan kita masih ada satu konsep diri lagi ya, tentang konsep diri yang juga akan dibahas ya. Nah, mari kita mulai. Nah, konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita sendiri. Nah, itu adalah pengertian dari konsep diri. Jadi konsep diri ini bukan pandangan orang lain pada diri kita, melainkan pandangan diri kita sendiri atas diri kita ini. Jadi kalau pandangan orang lain disebutnya judgement atau stigma jadinya ya, bukan konsep diri. Tapi kemudian konsep diri ini tidak muncul dengan sendirinya, tapi dia dibentuk berdasarkan persepsi-persepsi fisik, persepsi sosial, dan persepsi psikologis. Dan konsep diri ini bersumber dari pengalaman diri kita sendiri dan interaksi kita dengan orang lain. Nah, ini dia 3 hal yang dapat membentuk konsep diri, yaitu pertama adalah persepsi fisik. Pernah kita bahas di pertemuan awal, ada yang disebut dengan atraksi antar pribadi, komunikasi antar pribadi, di mana dalam hal ini seseorang ingin menunjukkan, menampilkan apa yang menjadi daya tarik dirinya untuk ditampilkan kepada orang lain. Nah, makanya kemarin juga pernah dibahas bagaimana yang namanya penampilan fisik ini sangat penting. Jadi tidak berarti kita hanya mementingkan inner beauty kita saja atau apa yang ada di dalam diri kita saja, tapi juga kita harus memperhatikan fisik kita, ya, pembawaan diri kita, gitu ya. Nah, di sini yang disebut dengan persepsi diri ini bisa dilihat dari apakah kita termasuk orang yang tampan atau cantik. Nah, ini kan kemudian relatif ya. Kemudian mungkin kita merasa diri kita biasa-biasa aja gitu ya. Apakah badan kita ini terasa terlihat gagah atau tinggi begitu ya, atau justru tidak menarik. Nah, inilah kemudian akan membentuk konsep diri kita. Begitu kita merasa bahwa kita jelek atau biasa-biasa aja, maka hati-hati, konsep diri kita akan mengarah pada konsep diri yang negatif. Ya, tapi begitu kita merasa percaya diri dengan apa yang Allah berikan kepada kita, nah kemudian itu akan membentuk konsep diri yang positif. Nah, yang kedua, persepsi sosial. Apakah kita ini termasuk orang yang mudah bergaul misalnya ya, gampang berteman atau kemudian cenderung menyendiri ya? Apakah kita bisa dengan mudah misalnya disukai orang lain atau justru kita nyaman dengan kesendirian misalnya ya, atau lebih ekstrim lagi kita orangnya ingin menang sendiri gitu ya. Nah, ini dilihat dari bagaimana persepsi sosial kita. Berarti sudah ada bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga adalah persepsi psikologis. Nah, ini berkaitan dengan apa yang ada di dalam diri kita, ya, inner beauty kita yang tadi kita sebut ya. Jadi tidak cukup hanya inner beauty, persepsi fisik juga sangat penting. Apakah saya ini termasuk orang yang kekeh gitu ya atau keras pendiriannya, atau kemudian apakah saya ini mungkin follower gitu ya, lebih senang mengikuti orang lain misalnya. Kemudian apakah saya ini orang yang mudah bahagia atau perlu syarat-syarat tertentu untuk menjadi bahagia, dan apa yang membuat saya menjadi bahagia. Nah, ini juga bisa disimpulkan bahwa kita bisa bercermin begitu ya dengan diri kita sendiri, tidak hanya bercermin ketika kita bermake up gitu ya, tapi kemudian bercermin dari wajah yang kita lihat di cermin itu gitu ya. Bagaimana konsep diri kita? Apakah kemudian kita merasa percaya diri dengan fisik yang kita miliki, kemudian kita siap untuk berinteraksi dengan orang lain, dan kemudian secara psikologis kita merasa bahagia, kita merasa
mendapatkan sesuatu yang, berarti. Nah, itu kemudian akan muncul, konsep diri yang positif. Yang kedua, konsep diri ini bersumber dari tadi pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Dari, pengalaman misalnya, kita menjadi, keras kepala, sulit diatur misalnya ya, egois, karena kita, sering misalnya ya dari pengalaman sebelumnya, dari waktu kita kecil ini diperlakukan sebagai anak yang berpihak pada, apa namanya, pihak yang kalah atau sering disalahkan justru gitu ya. Nah, itu kemudian menjadi, dasar dari konsep diri yang akan, dibentuk, ya. Nah, yang kedua yaitu adanya interaksi dengan orang lain. Bagaimana lingkungan pergaulan kita akhirnya membentuk persepsi atas diri kita sendiri. Misalnya kalau ada toxic relationship, nah ini cenderung akan membentuk konsep diri yang, negatif. Artinya ketika bergaul dengan, orang yang salah ya, kemudian kelompok yang justru tidak mendukung kita untuk menjadi lebih baik, maka itu akan mengakibatkan konsep diri kita menjadi negatif. Nah, ini adalah 5 tanda, konsep diri yang positif. Yang pertama, orang yang mempunyai, keyakinan akan kemampuan menyelesaikan masalah. Jadi tidak mudah mengeluh gitu ya, tidak tidak ingin, eee, minta bantuan orang lain saja ya, berarti ada kemandirian di sini. Yang kedua, merasa setara dengan orang lain. Jadi tidak lebih, tinggi menjadi sombong gitu ya, tidak juga menjadi rendah jadi, tidak percaya diri seperti itu. Tapi dia merasa setara, berada dalam posisi yang setara atau disebutnya egaliter gitu ya dengan orang lain. Yang ketiga, menerima pujian tanpa rasa malu. Artinya menerima pujian dengan sewajarnya, dengan sikap yang tidak berlebihan gitu ya. Nah, itu disebutnya, bagaimana kita, menerima sesuatu penghargaan ya dengan, eee, sesuai dengan apa adanya, nah tanpa rasa malu. Yang keempat, menyadari setiap orang ini memiliki berbagai perasaan ya, keinginan dan, kita juga pada akhirnya merasa bahwa, kita tidak mungkin disukai oleh semua orang dan kita tidak, eee, punya keharusan untuk menyenangkan semua orang gitu ya. Tapi bagaimana kita kemudian memahami bahwa setiap orang itu memiliki karakternya masing-masing, memiliki, tujuannya mungkin yang berbeda dengan kita. Artinya akan ada saja misalnya orang yang berbeda pendapat atau yang bertentangan dengan kita. Nah, itu harus disadari ya, dengan adanya, kesadaran tentang hal itu, maka kita memiliki tanda, konsep diri yang positif. Dan yang terakhir, seseorang ini akan mampu memperbaiki dirinya dan sanggup mengungkapkan aspek yang tidak disenanginya dan berusaha merubahnya. Artinya dia, sering berintrospeksi di dalam dirinya untuk menemukan kelemahan-kelemahan dirinya atau menemukan, sebuah kesalahan misalnya ya, untuk kemudian diselesaikan dan tidak, mengulanginya kembali, ya. Bukan berarti tadi kita harus menyenangkan orang lain secara keseluruhan gitu, tapi kemudian kita berusaha untuk memperbaiki diri kita sendiri supaya ketika, muncul, menampilkan diri kita kepada orang lain, ini menjadi lebih baik dan, menjadi, eee, tidak banyak kesalahan-kesalahan yang eee, yang keluarkan gitu ya, baik itu dalam, berkata-kata, bersikap, atau berperilaku, ya. Kemudian, nah ini adalah, 4 tanda konsep diri yang negatif yang tentu seharusnya bisa dihindari ya. Yang pertama yaitu peka terhadap kritik. Jadi orang yang ketika dikritik kemudian dia tidak mau atau dia eee, menunjukkan sikap yang, tidak terpuji, nah itu kemudian, disebutnya memiliki konsep diri yang negatif. Jadi dia tidak bisa dikritik, dia marah kalau dikritik gitu ya. Nah, yang kedua,
yaitu sangat responsif terhadap pujian. Nah, misalnya, dia sangat senang dipuji gitu. Kalau misalnya dia dapat penghargaan, kemudian tidak diberikan dia mendapatkan prestasi, tapi dia tidak diberikan penghargaan misalnya, itu kemudian dia, kecewa gitu ya. Nah, itu kemudian, sangat responsif, jadi harus dipuji. Nah, ini adalah bagian dari konsep diri yang negatif. Yang ketiga yaitu hiperkritis. Nah, jadi, udah mah dia tidak mau dikritik, nah dia juga kemudian tidak bisa menghargai, pendapat orang lain gitu ya. Artinya kita justru, sangat suka mengkritik orang lain. Kita tidak mau dikritik, tapi kemudian kita, senang gitu mengkritik orang lain. Nah itu, adalah konsep diri yang negatif. Dan yang keempat, ini cenderung merasa bersalah dan, merasa tidak disukai orang lain. Kayaknya, mereka nggak suka kita deh, misalkan gitu ya. Kayaknya, ada sesuatu di dalam diri kita yang tidak tidak disukai oleh orang lain. Nah, itu disebutnya konsep diri yang negatif, ya. Ini keempat ini harus dihindari. Nah, saya selalu pendapat ya, harus selalu menyarankan bahwa sebenarnya konsep diri ini sudah ada dalam diri kita sendiri. Saya hanya mencoba untuk menampilkannya kembali gitu. Artinya dari keempat tanda konsep diri yang negatif atau kemudian 5 tanda, konsep diri yang positif itu sebenarnya sudah ada dalam diri kita sendiri, tinggal kita menyadarinya gitu. Apakah kita berada dalam, situasi konsep diri yang positif atau kita berada dalam konsep diri yang negatif ya. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi, konsep diri. Yang pertama yaitu individu lain. Nah, individu lain ini terbagi menjadi 2, yaitu ada significant other atau orang lain yang sangat dekat gitu ya, seperti orang tua, saudara, atau sahabat yang intensitas komunikasinya sangat tinggi. Yang kedua yaitu generalized other, yaitu, orang lain yang tidak sedekat, significant other tadi ya, seperti teman bekerja, tetangga, atau teman bermain ya, yang intensitasnya tidak sebanyak, tidak sesering bertemu atau berkomunikasi dengan significant other. Yang kedua, yaitu adanya, kelompok rujukan. Nah, kelompok rujukan ini salah satunya adalah komunitas. Nah, makanya orang yang masuk organisasi, kemudian orang yang masuk komunitas, ini, cenderung lebih terbentuk dengan baik konsep dirinya, dibandingkan misalnya dia yang, tidak, masuk ke dalam komunitas ya seperti senat, BEM misalnya ya, atau organisasi kemahasiswaan yang lainnya gitu ya. Nah, itu akan berbeda, konsep dirinya. Karena ya di dalamnya juga ya ketika masuk komunitas, itu interaksinya sangat, dinamis. Misalnya ada perdebatan, ada diskusi, ada eksplorasi. Nah, itu yang membuat, konsep dirinya akan terbentuk dengan baik. Yang kedua, kelompok sosial politik ya, misalnya kalau boleh saya sebut masuk ke partai politik atau masuk ke organisasi kemasyarakatan. Nah, itu juga akan mempengaruhi konsep diri yang negatif. Dan yang ketiga, adanya kelompok agama dan budaya ya. Ini misalnya Anda yang sering datang ke majelis taklim misalnya ya, Anda yang sering melihat pagelaran budaya, ini kemudian atau masuk justru ya bagian dari anggota, komunitas budaya, ini, tentu akan mempengaruhi konsep diri yang Anda miliki. Dibandingkan dengan mereka yang tidak masuk ke dalam kelompok, komunitas budaya misalnya ya, itu akan, lebih baik mereka yang masuk ke dalam, kelompok-kelompok agama dan budaya. Jadi identitasnya, menjadi eee, lebih terukur gitu ya, menjadi lebih, pasti, oh ini misalnya, anggota dari, kelompok apa ya, kelompok mengaji misalnya ya, atau kelompok, budaya Mamaos misalnya ya. Nah itu, pasti akan mempengaruhi konsep dirinya.
Nah, kemudian dalam konsep diri ini kita akan mengenal apa yang disebut dengan teori penetrasi sosial. Nah, asumsi dasar, teori yang dicetuskan oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor pada 1971, meskipun sudah lama nih teorinya, tapi sampai saat ini masih relevan ya. Yang pertama asumsinya adalah, hubungan-hubungan atau, hubungan interpersonal ini mengalami kemajuan dari, tidak intim menjadi intim, ya. Dari yang tidak mengenal menjadi akrab, gitu ya. Yang kedua, secara umum perkembangan hubungan ini sistematis dan dapat diprediksi. Artinya, eee karena nanti ya kita akan di samping juga ada contoh lapisan bawang ya, kan kalau bawang dikupas, nah itu ada lapisan-lapisannya ya, terutama bawang merah atau bawang bombay misalnya, itu ada lapisan-lapisannya. Nah, jadi ketika, akan dari lapisan luar akan menuju ke lapisan selanjutnya, itu akan melalui tahap-tahap. Jadi tidak langsung dari lapisan luar itu langsung ke lapisan terdalam. Nah, itu yang disebut dengan hubungan yang sistematis dan dapat diprediksi. Ya, karena, bertahap tadi, nanti kita, bahas tahapan-tahapannya. Yang ketiga, perkembangan hubungan ini mencakup depenetrasi atau penarikan diri dari solusi, atau kemudian ternyata yang namanya penetrasi ini tidak hanya berhubungan dengan keakraban saja begitu ya, tapi kemudian berhubungan dengan pemutusan hubungan. Jadi bisa saja terjadi, tidak kita ingin mengenal sampai ke, lapisan terdalam, sampai ke pribadi yang lebih dalam, tapi dalam, apa, kondisi tertentu misalnya kita hanya ingin mengenal, hal-hal yang umum saja. Nah, itu disebutnya, depenetrasi dan, disolusi ya. Kemudian yang keempat, pembukaan diri adalah inti dari perkembangan hubungan. Jadi adanya, keinginan, niat begitu ya untuk membuka diri, maka nanti setelah ini kita akan belajar tentang Johari Windows. Jadi semakin kita bisa membuka diri, maka semakin terbuka, kita membina sebuah, hubungan interpersonal. Tapi begitu kita tertutup misalnya ya kepada lingkungan kita, itu kemudian, menutup juga, celah untuk, kita dapat mengembangkan hubungan dengan orang lain, ya. Nah, mari kita bahas 4 tahap dalam analogi bawang. Nah, ini diibaratkan bawang ini ada 4 lapisan ya, meskipun mungkin kalau ya di sebenarnya mungkin banyak ya, tapi ini dianggap bawang ini terdiri dari 4 lapisan. Ya, tapi lapisan pertama disebutnya, kulit terluar, ya. Nah, kulit terluar ini, merupakan, kepribadian, manusia yang, paling umum gitu ya. Ini meliputi apa-apa yang terbuka kepada publik, ya. Apa yang biasa kita perlihatkan kepada orang lain secara umum tanpa ditutup-tutupi. Misalnya seperti nama, ya, nama lengkap misalnya ya, atau kemudian alamat, ya. Pokoknya, hal-hal yang sangat, umum untuk diberitahukan, kepada siapapun gitu ya. Jadi tidak hanya untuk orang-orang tertentu, tapi semua orang bisa mengetahui. Contohnya tadi, nama kita ya, kalau di sini misalnya yang paling luar itu ya adalah, biodata, pribadi atau data biografi gitu ya, biografi yang umum saja yang boleh semua orang lihat ya. Nah yang kedua adalah, lapisan, kulit bawang yang kedua. Tahapan kedua ini, disebut dengan tahapan pertukaran afektif eksploratif. Nih, dalam tahapan ini di antara dua orang yang berkomunikasi, misalnya, mulai bergerak mengeksplorasi ke informasi yang, eee, lebih lebih khusus lagi. Nah, terutama menggali minat di antara dua orang atau orang-orang yang berada dalam komunikasi ini, ya. Mereka berupaya untuk menjajaki apa yang menjadi kesenangan masing-masing, ya. Misalnya menanyakan hobinya apa, misalnya ya, kemudian, suka makanan apa, ya, kemudian suka lagu apa, atau apalah hobi yang kemudian bisa dibagi dengan, orang lain.
Nah, ini juga sebenarnya kan, yang namanya hobi mungkin, bukan menjadi pembicaraan yang menarik kalau kita tidak tertarik dengan orangnya gitu. Makanya ketika, sudah sampai ke lapisan yang kedua, kita sudah, berupaya untuk menunjukkan keterlibatan ya, bahwa kita ingin berkomunikasi lebih dalam misalnya dengan, orang tersebut. Nah, yang ketiga, yaitu analogi bawang dalam kulit bawang yang ketiga, yaitu, dalam tahapan pertukaran afektif. Nah, ini sudah lebih dalam nih afektifnya ya, menyukainya sudah lebih dalam dari lapisan yang kedua tadi. Nah, ini biasanya orang membutuhkan informasi-informasi yang lebih pribadi, gitu. Jadi, nah di sini juga bisa muncul tadi yang disebut dengan penarikan hubungan ya atau depenetrasi. Begitu misalnya ketika kita melihat atau menanyakan informasi pribadinya atau mungkin, apa ya, ada pengalaman yang mau dibagikan terus kita nggak suka dengan pengalaman itu atau kemudian kita, merasa, apa, tidak sesuai gitu dengan, yang kita inginkan gitu ya. Nah, ini kemudian bisa, masuk ke dalam tahap, depenetrasi itu. Jadi dia tidak masuk ke tahap yang keempat nanti gitu ya. Jadi pada tahap, ketiga ini akan menentukan apakah dia akan depenetrasi atau dia akan, terus masuk ke dalam tahap yang lebih pribadi, ya. Nah ini tadi contohnya tentang pengalaman atau privasi masing-masing. Nah begitu kita, "Kok gini ya orangnya?" Misalnya. Nah itu mungkin akan terjadi depenetrasi. Dia, "Oh udahlah tidak dilanjutkan ke tahap yang selanjutnya." Dia udah jadi teman teman biasa saja misalnya, udah tidak berkomunikasi tidak intens lagi. Nah, ini, dilihat dari, tahapan yang ketiga. Dan yang terakhir, yaitu tahapan yang keempat, disebut juga tahapan akhir atau lapisan inti, ini sudah sampai pada pusatnya. Nah, disebut juga dengan tahapan pertukaran yang stabil. Ini, sudah meliputi selain dia menyukai misalnya ya, atau dia memberikan informasi yang sifatnya pribadi, dia juga sudah secara, eee secara apa namanya, terukur dan, dia mengulangi perbuatan-perbuatan yang sama gitu ya. Makanya ada kebiasaan-kebiasaan yang, kemudian ketahui misalnya ya hanya oleh orang-orang tertentu saja gitu ya. Nah, makanya kemudian, di sini ada yang disebut dengan pertukaran yang stabil. Misalnya tahu kalau bangun tidur itu biasanya, kegiatannya apa misalnya ya, kalau makan itu, harus pakai, sendok misalkan, dia nggak pernah pakai, apa, pakai tangan secara langsung gitu, dan sebagainya. Jadi hal-hal yang sangat, pribadi yang kemudian, ini tidak bisa dibagikan kepada orang lain gitu ya. Dan ini juga dilihat dari intensitas komunikasi yang sangat tinggi gitu ya. Orang mungkin tidak mengatakan kepada, sahabatnya atau kepada pasangannya misalnya, "Saya tidak suka kopi yang terlalu pahit," misalnya. Tapi, dengan kebiasaan sehari-hari ketika, bergaul, berkomunikasi, dia kalau ada kopi yang sedikit manis misalnya, terlalu manis, dia nggak minum. Nah, berarti, apa, dia punya informasi bahwa, "Oh, sahabat saya ini atau istri saya ini atau suami saya ini, tidak suka dengan kopi yang terlalu pahit." Meskipun dia nggak pernah bilang gitu ya, bahwa, "Saya nggak suka kopi yang terlalu manis." Nah, ini sudah pada tahap yang, eee, inti atau tahap akhir ya, makanya ada pertukaran-pertukaran yang stabil. Atau misalnya ya, saya nggak suka misalnya, kalau apa, kamu terlalu banyak main di luar misalnya ya, terlalu sering bergaul sama teman-teman. Nah, itu mungkin saja tidak harus diucapkan seperti itu gitu, tapi misalnya ketika, terlalu banyak apa, hal-hal yang tidak disukai misalnya ya, dia kemudian, menunjukkannya mungkin dengan, komunikasi nonverbal dan sebagainya ya. Termasuk misalnya, kita kemarin ya berbicara tentang komunikasi, konteks tinggi misalnya ya, ketika seseorang berubah perilakunya yang asalnya, ceria, banyak bicara, terus jadinya, apa, diem aja gitu ya, banyak diamnya.
diajak bicara nggak mau. Nah, itu kemudian kalau berulang kali, maka kita bisa menyimpulkan kalau ujug-ujug misalnya orang ini diam, oh berarti dia marah, gitu ya, meskipun dia nggak bilang kalau, "Ini saya marah nih." Nah, itu kemudian berarti sudah masuk ke dalam lapisan inti. Nah, jadi pada tahap ini sifatnya sudah sangat intim gitu ya dan memungkinkan, pasangan atau misalnya orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk memprediksi tindakan-tindakan dan merespon gitu ya, dan respon mereka pun sudah, baik dan sudah bisa diprediksi, oh kalau marah tuh kayak gini, oh kalau supaya dia senang tuh kayak gini, oh dia sukanya warna ini gitu ya. Nah, itu sudah sampai pada, lapisan inti. Nah, informasi yang dibicarakan juga sudah sangat dalam dan menjadi inti dari, pribadi masing-masing pasangan ya, masing-masing, orang yang berkomunikasi itu. Ya misalnya soal tadi ya, budaya yang kita anut misalnya ya, kemudian, konsep diri kita juga gitu ya, dan kemudian adanya, perasaan, emosi yang terdalam, misalnya dia, sudah bisa kalau sedih sudah bisa, menangis di depan orang ini gitu ya, padahal pada, kebiasaannya dia terlihat sangat tegar gitu ya, tapi kalau sudah, eee, bertemu misalnya dengan orang yang sangat dia kenal, nah itu bisa meluapkan emosi terdalam. Mungkin kebalikan juga, bisa dia, tertawa sampai sampai terbahak-bahak gitu ya, tidak tidak caper lagi gitu ya. Nah, termasuk misalnya, sudah, sering, tadi curhat gitu. Nah, curhat ini kan salah satu informasi, dari orang tersebut, bahwa dia menyampaikan sesuatu yang pribadi, yang mungkin tidak disampaikan, materinya itu kepada orang lain. Nah, ini adalah, lapisan, bawang yang paling akhir atau disebutnya lapisan inti. Nah, coba hari ini di Edmodo kita akan, latihan ya. Jadi Anda, silahkan share pengalaman Anda tentang, eee analogi bawang tadi ya, analogi bawang tadi dari tahap pertama sampai tahap keempat misalnya. Nah, Anda ada nggak, contoh penerapan, teori penetrasi sosial atau analogi bawang tadi, yang pernah Anda alami dalam kehidupan sehari-hari atau yang sehari-hari kita jalani begitu ya, dari mulai tahapan pertama sampai tahapan yang terakhir, sampai tahapan yang keempat, ya. Silahkan, eee anda bisa, share pengalaman Anda dengan, mengisi kolom komentar di Edmodo ya. Saya tunggu sampai 1 minggu ke depan. Nah, demikian, yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk, selalu menjaga kesehatan ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Thank you for today and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.